Pelajaran pada siang hari ini yaitu pelajaran Al-Quran hadis. Jadi di sini kita akan mengkaji sedikit ya tentang surat At-Takatsur. Coba semuanya buka surat dulu, surat At-Takatsur dulu. Di sini semua sudah hafal kan surat At-Takatsur? Sudah. Ya, sekarang siapa yang berani membacakan surat At-Takatsur dan artinya? Dua orang, yang satu membaca ayatnya dan yang satu lagi artinya. Ada yang berani membacakan surat At-Takatsur dan artinya? Ya, dari Najwa dulu. Surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, artinya sampai kamu meninggalkan itu sekali-kali tidak kelak pemahaman kamu diakibatkan badan itu. Kemudian sekali-kali tidak kelak pemahaman kamu sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti niscaya kamu benar-benar akan melihat rasa ini. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang sudah berita itu. ya, terima kasih. Jadi di dalam surat At-Takatsur ini menjelaskan ancaman Allah terhadap mereka, terhadap orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Di sini ayat 8 dijelaskan, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi di sini Allah menjelaskan, mengingatkan kepada kita, kepada manusia bahwa kita itu akan mati dan suatu saat kita akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Jadi sebelum diturunkan surat At-Takatsur ini ada dua kabilah Ansor yang saling menyombongkan diri. Jadi mereka saling menyombongkan diri tentang kekayaan, kemudian keturunan mereka. Jadi mereka itu saling mengajak kabilah lain untuk pergi ke kuburan. Kemudian di kuburan itu mereka membanggakan kepahlawanan golongannya. Gitu. Jadi ini loh, si A dulu aku masih hidup kayak gini, dia orang yang paling kaya gitu misalnya, kayak gitu. Kemudian mereka juga berlomba-lomba bermegah-megahan. Mereka berlomba tentang apapun itu, tentang kekayaan, kemudian tentang jabatan, anak gitu ya. Sehingga mereka lalai terhadap beribadah kepada Allah, gitu ya. Kemudian dalam surat At-Takatsur ini apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Ya, Tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Kemudian tidak boleh membanggakan harta yang kita miliki. ya, tidak boleh membanggakan harta yang kita miliki. Ya, jadi tadi tidak membanggakan harta yang kita miliki. Jadi kenapa kita tidak boleh membanggakan harta yang kita miliki? Karena semua harta yang kita punya itu adalah titipan dari Allah, dan suatu saat Allah akan mengambil harta tersebut, gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari? Tidak menjadikan harta itu sebagai tujuan hidup. Jadi kita hidup di dunia ini tujuannya bukan untuk mencari harta. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi semakin kita mengejar dunia, maka semakin ya ibaratkan bayangan deh. Kita kalau misalnya kita mengejar bayangan itu akan semakin menjauh dari kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berbalik, kita fokusnya pada beribadah kepada Allah, maka di dunia itu bayangan itu akan mengikuti kita. Kemudian harta yang kita miliki tidak menjadikan kita lalai terhadap Allah. Jadi jangan karena kita punya banyak harta kemudian kita lupa siapa yang telah mengasih harta kepada kita, gitu ya. Kalau misalnya kita lagi nggak punya uang atau kita lagi hidup miskin, itu kita berdoa, kita meminta kepada Allah sampai mohon-mohon. Tapi ketika kita udah punya segalanya,
wajib mencari harta yang halal. Jadi kalau misal kita mencari harta yang haram, maka apa yang kita makan jadinya haram kan. Sedangkan makanan itu akan menjadi darah, akan menjadi daging gitu. Bayangkan aja di dalam tubuh kita ini haram semua gitu kan. Jadinya kalau kita berdoa kita Allah tidak mau mengabulkan doa kita karena ya di diri kita aja udah haram gitu. Jadi mencari harta itu harus yang halal. Kemudian yang terakhir yaitu kita seharusnya menganggap harta yang kita miliki itu adalah amanah dari Allah, adalah titipan dari Allah. Jadi kalau kita menganggapnya seperti itu, suatu saat Allah mengambil harta kita, maka kita tidak begitu kecewa karena kita udah tahu kan harta ini punya Allah. Jadi kalau misalnya Allah mengambil suatu ya ikhlas. Baik, ini saja pelajaran pada siang hari ini. Ustazah memberi tugas kepada kalian buat menulis surat At-Takasur dan artinya ya. Kemudian masing-masing harus mencari contoh dari kehidupan sehari-hari yang bisa diambil dari surat At-Takasur tersebut.